Lur. Panas Lur. Ya, terima kasih teman-teman dulur-dulur sekalian. Sudah selalu support channel kami Japan Nusantara. Iya. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Ya, jangan lupa. Terus hari ini kita bakal ngebahas 3 hal kenapa kita kuliah di Jepang. Alasan kuliah di Jepang ya. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut petualangan kita, dulur-dulur sekalian jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi gini bro, alasan terbesar gua ya kuliah di Jepang itu karena di Jepang itu bisa kuliah sambil kerja paruh waktu. Jadi gua mikirnya ya semoga aja gua bisa dikit-dikit ngebiayain kuliah gua dan hidup gua di Jepang. Jadi ngomong-ngomong, kerjaan apa aja sih yang Bro Gifar pernah lakuin gitu di Jepang gitu? Kalau kerjaan di Jepang karena gua udah lama ya, udah tua sampai ini bewokan. Udah lama di Jepang. Udah macam-macam mulai dari sushi. Oh, sushi. Sushi, gue pernah bikin sushi. Irashaimase. Terus juga ramen. Terus juga di apa? Konbini. Konbini. Ya kayak Alfamart atau Indomaret gitulah. Terus sekarang sih kayak penerjemah sama ngajar bahasa Jepang atau jadi guide juga, bro. Wah, hebat banget nih Bro, pernah jadi guide gitu ya. Guide dia lah. Jadi yang paling mengesankan itu yang mana aja, Bro? Sebenarnya di setiap desa Baito itu ya, desa part time job itu banyak sih yang membuat gua berkesan. Tapi yang paling berkesan itu sekarang guide sama jadi penerjemah, Bro. Alasannya, Bro? Alasannya karena bisa jalan-jalan gratis. Oh, gratis. Sama juga bisa dapat duitnya itu lebih besar kalau penerjemah. Jadi kalau misalnya dulur-dulur nih yang mau jalan-jalan bisa hubungin kita. Sebagai fotografer ada kok Kenny. Atau mau guide-nya pakai bahasa Inggris ada juga kok Kenny. Ya, terus yang bahasa Jepang ini yang pro-nya nih. Nah, dikit. Kang Gifar. Oke, Bro. Tadi kan alasan gua kuliah di Jepang itu yang pertama tadi ya. Ya. Pengen bisa sambil part time job. Ngomong-ngomong, lu nih, alasan pertama lu kenapa sih kuliah di Jepang? Nah, kuliah di Jepang. Gua awal pas datang ke Jepang itu kan Jepang itu image-nya bagus ya kalau dibandingin sama Cina. Bagusnya apa? Bagusnya orangnya terpercaya gitu. Maksudnya barang-barangnya terpercaya gitu ya. Oh, kayak made in Japan itu Made in Japan itu lebih mahal, lebih bagus kualitasnya gitu. Dan dari sana gua mikir di Indonesia kan juga banyak tuh perusahaan Jepang. Kenapa gua nggak datang ke Jepang untuk mencari skill sama bisnis baru gitu di Jepangnya ya? Karena di Medannya gua kayaknya kepentok nggak sih, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Mikirnya cuman bisnis cafe gitu. Oke. Jadi lu itu mikir mungkin setelah ke Jepang bakal melihat dunia baru dan ya dunia baru ya. Bisnis baru dan pengalaman baru, semuanya deh gitu. Oke. Jadi bro, poin kedua nih, alasan kenapa mau kuliah di Jepang gitu. Kenapa gue pengen kuliah di Jepang yaitu gue pengen mempelajari ilmu lain selain yang pengen ilmu gue pelajari. Bingung ya? Bang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Jadi gini, maksudnya kalau gue kuliah di Indonesia nih, contohnya gue ngambil jurusan teknik atau ekonomi, gue kan hanya mempelajari teknik dan ekonomi ya. Iya. Tapi kalau gue di Jepang, selain gue mempelajari tadi ekonomi atau teknik, gue bisa juga mempelajari bahasa dan juga budaya gitu, bro. Bener tuh bro. Terima kasih sekali. Oh nih bro, kalau lu nih alasan nomor 2 lu apa? Nah, jadi gue sempat datang ke Jepang 2 kali gitu atau sebelum lu kuliah? Sebelum kuliah di Jepang ya gitu ya. Pernah datang ke Jepang 2-3 kali atau Singapura gitu. Dan gue lihat lingkungannya itu bersih banget Di Singapura ya. Di Singapura bersih, di Jepang juga bersih, cuman nggak sebersih Singapura sih. Cuman di Jepang itu yang gue penasaran itu kita susah banget nyari tong sampah, bro. Jadi lo alasan kedua lu pengen kuliah di Jepang pengen nyari tong sampah? Enggak. Karena gue tertarik sama lingkungan juga gitu. Berbisnis dalam hal lingkungan memang nggak boleh sih ya kalau tapi bisnis. bagus, bro. Maksudnya Indonesia kan sekarang masalah sampah ya itu kan bener-bener luar biasa. Kita orang Indonesia itu yang gua tahu ya, kita cuma mikir pakai doang, terus habis itu kemana sampahnya kita kemana nggak tahu, nggak peduli gitu. Jadi bener-bener lu punya ide bagus banget. Tapi lingkungan penting banget lah ya. Banget. Iya. Jadi bro, poin ketiga gimana nih? Terakhir nih ya. Terakhir. Sebenarnya yang terakhir itu gua itu pas gua di Indonesia ya, gua itu lihat
yang udah lulus kuliah, Mhm. mereka susah cari kerja. Itu Banyak iya sih. banget ya. Sorry nih, di sekeliling juga gua juga pun banyak yang dia udah lulus kuliah, misalnya di kuliah di kampusnya dia belajar tentang keguruan gitu. Tapi karena nggak ada lowongan kerja, mereka malah bener-bener tidak ada yang sampai tidak kerja, ada juga yang bisnis yang lain gitu. Mungkin yang bisnis yang lain masih bagus lah ya, Iya. tapi yang nggak kerja sama sekali, yang menurut gua sedih banget gitu. Udah lama kuliah tapi setelah lulus kuliah susah cari kerja. Nah, alasan gua ketiga itu, gua mikir kalau misalnya gua kuliah di Jepang, gua punya otomatis ya bisa cari kerja di Jepang, gitu, membangun bener karir banget di sih. Jepang. Nah, selain itu gue juga bisa lah di Indonesia, karena di Indonesia kan seperti lu bilang tadi banyak pabrik Jepang Iya. kan, mungkin gue bisa juga di sana gitu. Jadi bro, ngomong-ngomong, sekarang udah dapat nggak sih kerjaan gitu di Kerjaan. Jepang? Sebenarnya gue sekarang masih kuliah ya, udah tua gue masih kuliah. Udah tahun keempat Tahun ya terakhir gini? ya, tahun terakhir. Jadi di Jepang itu sebelum lulus kita harus cari, ada setahun ya, tahun terakhir itu kita cari kerja Buat nyari kerjaan. Lu juga nanti gitu ya, Iya. cari kerja untuk coba hunting. Job hunting. Jadi ntar nyari kerja. Sebenarnya sih gue sekarang kan lagi corona ya, lagi bingung tuh, apalagi Susah di banget nyari kerjaan. Indonesia juga sama ya, lagi susah. Nah gue sebenarnya udah coba masukin juga ke perusahaan di Indonesia dan ya alhamdulillah dapat juga gitu loh. Walaupun dalam situasi seperti ini, karena gue bisa ngerti bahasa Jepang sama budaya Jepang, pernah tinggal di Jepang dan gue ngelamar ke perusahaan Jepang di Indonesia banyak juga. Tapi gue masih belum tahu sih ntar mau kemana. Gitulah. Jadi Bro, ini memang subarashi banget. Lu udah dapat N berapa sih, Far? kalau bahasa Jepang N1 ya. N1 paling tinggi. Kebetulan. Suka. Tapi bro, ngomong-ngomong nih, alasan lu nih nomor 3. Alasan gua nomor 3 ini ya, gua pengen mandiri sih, kayak cari kerja sendiri. Kalau di Indonesia kan gua bergantung nih sama orang tua ya. Tapi kalau di Jepang ini kan gua bisa cari skill baru yang kayak tadi poin pertama sih, skill baru, terus gua bisa kerja dapat duit sendiri gitu di Jepang ya, biayain hidup sendiri gitu. Keren nih. Walaupun jadi ya di Indonesia ketika kita susah kita pasti pengen bergantung ke orang tua Iya. gitu kan. Tapi kalau di Jepang karena nggak ada siapa-siapa, Harus berusaha sendiri gitu. kayak ini coba mandiri. Sama ini, sama. Kayak gini loh. Ngomong-ngomong tadi Arubaito ya. Arubaito. part-time job. Ngomong kerja paruh waktu. Tadi kan gua juga sama ya. Iya, Gua iya, pernah iya. di sushi, ramen. Lu pernah di mana sih Baito pertama kali? Rame sih. Dulu gua sempat kerja di pabrik pasir gitu kan. Pabrik Terus pasir? pabrik pasir di hotel, di restoran. Terus sekarang ini ngajar bahasa Inggris sama translator di lembaga kayak pemerintahan gitu ya. lembaga. IT gitu. Oh, jadi lembaga untuk gitu ya, untuk mensupport orang yang asing. support kan, ya? orang asing gitu. Wih, keren dong. Ngomong itu lu ngajar bahasa Inggris kemana sih? Orang Jepang, orang Indonesia? Orang Jepang, pembisnis kayak office worker juga termasuk salah satu itu. Yang paling Yang berkesan paling nih. berkesan itu pas gua kan baru 3 bulan di Jepang itu, gua nggak bisa tuh ngomong bahasa Jepang, masih nol banget lah gitu kan. Jadi habis itu gua dikasih kerjaan, ya gua senang-senang aja gitu kan. Terus gua kerja pertama itu di pabrik pasir gitu. Terus kedua ini di hotel. Nah ini hotel ini paling menarik, kenapa? Jadi pas gua kerja di hotel udah 2 minggu, gua bingung kenapa gua bersihin kamar hotelnya berulang-ulang kali. Kayak misal 301 itu dalam sehari part time, gue bisa bersihin 3 kali. Gue penasaran gitu kan, kenapa? Maksudnya gini gitu. bro, lu satu kali itu berapa jam part time? Jadi itu sehari itu bisa 6 atau 8 6 jam gitu. Tapi dalam 8 jam itu lu bersih-bersih kamarnya itu berkali-kali gitu? Iya, yang kamar yang sama gitu. Kamar yang sama? Kamar yang sama. Terus? Jadi gue penasaran, gue nanya teman kerja gue gitu, dengan bahasa Jepang gue yang kacau ya gitu ya. Ini kenapa sih kita bersihin kamarnya berulang-ulang? Lah, lu nggak tahu? Ini kan Love Hotel gitu. Kimochi. Gue baru di sana, gue terkejut bro. Love Hotel, gue di Love Hotel gitu. Gue kira di hotel yang pantas gitu kan, yang Love Hotel itu hotel penuh cinta atau gimana? Mungkin dulu belum tahu nih Love Hotel. Love Hotel ya. Jadi Love Hotel itu ya tempat Tarik ses semongko kini Jadi di Jepang itu ada dua hotel gitu. Hotel tempat Ya keluarga nginep biasa, sama hotel gitu kan. Di sana itu nggak ada itu yang namanya bellboy atau nggak ada yang namanya resepsionis gitu, dan kita harus pakai komputer semua. Jadi kita milih kamar mana gitu. Lu pernah pakai juga Love Hotel?
Enggak, cuman gua kan kerja di sana, iya, bro. jadi tahu ya. Tahu. Nih, kan kalau dulu juga yang nonton video Jepang gitu, film-film Jepang kan bagus-bagus tuh. Ya, Ada kan aneh-aneh gitu di ketika di scene hotel. yang aneh ya. Itu lu menemukan peralatan yang mencurigakan juga nggak sih? Ada, bro, yang gitu. Oh my god, this is like heaven sent. Tegan untuk getar-getaran itu ya. Gua nggak tahu sih buat apa. Getaran cinta. Getaran cinta kali ya pas. Oke. Ya. Terus yang lain. Yang paling jorok ya. Sorry dulu sekalian, gua pernah bersihin ranjang yang banyak darah gitu. Wih, Gua kira Ada ada pembunuhan gitu kan, rupanya enggak, bukan, bro. wah, itulah ya. Itulah Tapi ya. ngomong masih banyak ya pengalaman kita di Jepang yang Pengen menarik, di-share ya. pengen di-share. Jadi Tonton stay terus tune. nih. Terima kasih. Thank you banget ya yang udah subscribe, yang udah nge-follow, like. Sorry banget kalau kita ada ngomong yang salah gitu kan. Kita cuma nge-share pengalaman kita gitu. Dan mudah-mudahan bisa jadi salah satu referensi ya buat Referensi dulur-dulur yang ya. baik mau kuliah di Jepang, mau kerja ataupun yang sudah ada di Jepang ya. Nihon. Nihong. Yes. Yang mau tanya-tanya ini bisa di komentar, Komentar ntar kita jawab. dijawab. Pasti. Di Instagram juga boleh Instagram boleh, Instagram Mata. Mata. Yoroshiku. ya? Arigato. Arigato.